Oke, ini ya strategi decision making atau strategi kita dalam hal pengambilan keputusan. Ya, nah seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yusuf gitu ya di pertemuan minggu lalu, Pak Yusuf sudah membahas atau menjelaskan terkait pendahuluan yang ada di dalam manajemen strategi gitu ya. Di mana di pertemuan kemarin kita sudah sama-sama berdiskusi mengenai apa itu manajemen strategik, kemudian manfaat dari manajemen strategik itu apa, kemudian membahas mengenai apa kemarin itu tujuan dari pembelajaran manajemen strategik itu apa, dan sudah sempat dibahas juga terkait proses penyusunan visi dan misi gitu ya. Saya yakin teman-teman sudah familiar dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yusuf di minggu kemarin gitu ya. Nah, kita akan lanjutkan topik bahasannya itu terkait strategi dalam hal pengambilan keputusan. Nah, kenapa materi ini saya sampaikan di awal gitu ya terkait pengambilan keputusan, karena memang proses ya pengambilan keputusan ini adalah suatu proses yang memang akan menjadi penentu gitu ya. Apakah strategi yang memang akan diterapkan oleh perusahaan ini berjalan dengan baik, ataukah memang strategi yang dijalankan oleh perusahaan itu ya sebaliknya gitu ya. Jadi jangan sampai pada saat kita memilih suatu strategi atau keputusan yang memang akan kita ambil itu eh, tidak sesuai dengan apa yang memang akan kita implementasikan seperti itu ya. Nanti di materi ini gitu ya, kita akan membahas apa saja teman-teman. Nah, nanti kita akan membahas terkait pendahuluan tentang pengambilan keputusan itu seperti apa. Kemudian akan membahas juga terkait proses pengambilan keputusan itu seperti apa. Kemudian hal-hal yang memang mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan strategik itu seperti apa, dan yang terakhir nanti kita akan membahas mengenai model dan teknik-teknik dalam hal pengambilan keputusan gitu ya. Dan satu lagi mungkin yang terlewat ada tantangan juga ya. Ada tantangan yang memang yang akan kita hadapi pada saat kita melakukan pengambilan keputusan. Jadi kurang lebih ada 5 topik yang memang akan kita sama-sama diskusikan di pertemuan kedua hari ini. Saya mengundang sebesar-besarnya ke keaktifan teman-teman untuk kita sama-sama berdiskusi gitu ya, supaya apa? Supaya informasi yang akan sama-sama kita dapatkan ini ada kebermanfaatan juga gitu ya bagi teman-teman. Ya, oke, saya mulai dari pendahuluannya ya teman-teman. Nah, oke, di sini eh, kita sedikit ulas dulu mungkin ya materi yang sudah kita sampaikan atau kita diskusikan di pertemuan kemarin terkait apa itu manajemen strategi gitu ya. Nah, di sini saya mengutip dari Fred R. David, manajemen strategik adalah ilmu dan seni membuat keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan. Gitu ya. Ya, tujuan utama kita mempelajari magic ini ya seperti ini, memungkinkan organisasi untuk mencapai suatu tujuan gitu ya. Nah, kita balik dulu ke background pendidikan kita ya teman-teman. Background pendidikan kita adalah seorang mahasiswa akuntansi atau seorang mahasiswa yang memang erat kaitannya dengan ilmu ekonomi dan keuangan gitu ya. Pada akhirnya gitu ya, materi manajemen strategik ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai tujuan perusahaan gitu ya. Tujuan perusahaan saya yakin gitu ya, semua perusahaan memiliki gitu ya tujuan yang sama gitu ya. Apa tujuan perusahaan yang memang tujuan utama didirikan perusahaan itu apa teman-teman yang teman-teman ketahui? Mendapatkan profit, Pak. Laba Mendapat. sebesar-besarnya. Oke, betul gitu ya. Salah satu tujuan utama didirikannya perusahaan itu adalah mendapatkan profit gitu ya, atau supaya si perusahaannya itu going concern ya, atau istilahnya itu adalah tidak mati dalam 1 tahun, tapi ada keberlangsungan usaha
gitu ya. Tidak mungkin didirikannya suatu perusahaan itu hanya untuk 1 tahun saja atau hanya 2 tahun saja, dan tidak ada perusahaan yang memang tidak menjadikan tujuannya itu adalah mendapatkan keuntungan atau meningkatkan profitnya. Bahkan perusahaan-perusahaan yang nirlaba gitu ya, atau perusahaan-perusahaan yang memang tidak berorientasi laba gitu ya, saat ini gitu ya, untuk saat ini mereka sama gitu ya, fokus utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Contoh-contoh dari perusahaan nirlaba misalnya yang saat ini banyak gitu ya, misalnya rumah sakit ataupun misalnya sekolah-sekolah gitu ya. Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang memang tidak berorientasi pada laba gitu ya. Tapi saat ini gitu ya, perusahaan-perusahaan tersebut gitu ya, kurang etis ya saya sebutnya perusahaan, tapi nggak apa-apa lah. Tapi kan mereka masuknya ke dalam kategori yang nirlaba gitu ya. Mereka fokusnya sama gitu ya, sama dengan perusahaan-perusahaan yang memang hadir saat ini. Pada akhirnya mereka menginginkan laba gitu ya, memiliki tujuan utama mendapatkan laba gitu ya. Meskipun gini teman-teman, di dalam suatu organisasi perusahaan kan banyak divisi-divisi utamanya gitu ya. Ada divisi sumber daya manusia, ada divisi marketing, ada divisi keuangan, ada divisi yang lainnya gitu ya. Semua divisi yang ada di dalam perusahaan tentunya memiliki strategi atau memiliki tujuannya masing-masing. Tapi ingat gitu ya, semuanya itu pasti akan ada titiknya gitu ya. Titiknya atau tujuan utamanya satu gitu ya, adalah mendapatkan keuntungan, adalah meningkatkan profit gitu ya. Meskipun di setiap lini bisnis itu mereka punya tujuannya masing-masing, tapi tujuan utamanya didirikan suatu perusahaan adalah mendapatkan suatu keuntungan. Seperti itu ya. Ini mungkin sedikit refreshing materi yang memang sudah disampaikan oleh Pak Yusuf kemarin. Nah, kemudian di sini terkait pengambilan keputusan. Ya, terkait pengambilan keputusan, di sini manajemen strategik adalah proses memilih tindakan atau arah tertentu yang bersifat jangka panjang untuk memastikan organisasi dapat mencapai visi, misi, serta tujuan utamanya. Nah, jelas gitu ya, tadi disampaikan di awal bahwa proses pengambilan keputusan ini menjadi tolak ukur gitu ya, menjadi tolak ukur utama bagi perusahaan, apakah perusahaan akan existing sampai saat ini ataukah bagaimana gitu ya. Kalau misalnya pengambilan keputusannya mungkin tidak berjalan dengan baik, ya khawatir gitu ya, keberlangsungan usaha yang memang sedang dijalankan oleh perusahaan itu akan sia-sia. Nanti kita akan coba sama-sama diskusikan ya, beberapa perusahaan-perusahaan atau beberapa contoh-contoh studi kasus sejauh mana di sini perusahaan-perusahaan tersebut sudah menjalankan pengambilan keputusannya dengan baik atau tidak. Itu nanti kita akan sama-sama carikan studi kasusnya. Nah, selanjutnya di sini beberapa karakteristik utama yang memang ada pada saat kita mengambil suatu keputusan. Nah, keputusan yang memang akan kita ambil sedikitnya di sini harus mempunyai 6 karakteristik. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan nantinya kalau ada beberapa karakteristik lainnya gitu ya yang memang teman-teman temukan, ya boleh gitu ya nanti ditambahkan. Nah, tapi beberapa referensi yang saya dapatkan itu seperti ini teman-teman karakteristik utama. Pertama, sebuah keputusan itu harus berorientasi jangka panjang gitu ya. Nah, tapi ini tidak menutup kemungkinan gitu ya pada saat suatu keputusan yang memang kita ambil itu untuk keputusan jangka pendek pun tidak masalah gitu ya. Namun biasanya gitu ya, kegiatan pengambilan keputusan yang memang akan kita ambil ini harus memiliki orientasi jangka panjang gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya pada saat kita mengimplementasikan keputusan yang memang sudah kita ambil, yang sudah kita tetapkan, itu mempunyai dampak yang signifikan bagi perusahaan. Ya. Nah, kemudian di sisi lain karakteristik yang kedua itu adalah melibatkan sumber daya yang signifikan juga, gitu ya. Nah,
pada saat kita akan mengambil keputusan, nah di sini jelas itu harus melibatkan sumber daya. Sumber dayanya bebas gitu ya, bukan bebas, harus terdiri dari sumber daya manusianya dan harus terdiri dari sumber daya alamnya juga gitu ya. Harus dilibatkan semuanya. Pengambilan keputusan yang memang akan kita ambil itu tidak boleh hanya sepihak saja gitu ya. Kebetulan gitu ya di Indonesia sendiri sekarang mengadopsi asas musyawarah mufakat gitu ya, di mana pada saat kita akan mengambil suatu keputusan itu kan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu gitu untuk mencapai kesepakatan. Pun pada saat kita berbicara di dunia perusahaan gitu atau di dunia bisnis, pada saat kita akan mengambil suatu keputusan tentunya gitu ya kita harus melakukan rapat, misalnya baik itu rapat mingguan, rapat bulanan atau rapat harian atau rapat tahunan gitu ya berupa RUPS gitu ya, itu kan dilibatkan semuanya gitu ya. Nah kemudian pada akhirnya itu akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik bagi perusahaan. Kemudian tingkat ketidakpastian yang tinggi ini juga sudah jelas gitu ya. Kemudian yang keempat, mempengaruhi organisasi secara menyeluruh. Nah, sebisa mungkin keputusan yang memang akan kita ambil itu harus bisa diterapkan atau manfaatnya itu harus dirasakan oleh semua lini bisnis yang ada di perusahaan. Ya, kemarin sudah dijelaskan gitu ya bahwa ada tingkatan-tingkatan utama dalam proses manajemen strategi gitu ya. Di antaranya minggu kemarin ada sebentar tingkatan dari sebuah manajemen strategik gitu ya kan, ada yang memang menyeluruh gitu ya, ada yang fokus pada ada yang fokus pada persaingan bisnis saja, kemudian ada yang memang sesuai dengan divisinya masing-masing. Nah, kemarin ya ada corporate strategic, ada business strategic, ada functional strategic gitu ya di minggu kemarin gitu ya. Di mana yang corporate strategic itu kan arah keseluruhan yang memang ada di dalam organisasi. Nah, sebisa mungkin apa yang memang telah kita putuskan itu harus mengarah pada corporate strategic yang ada di dalam perusahaan. Jadi semua lini yang ada di dalam perusahaan itu harus merasakan manfaat dari suatu keputusan yang memang sudah kita jalankan ya. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya di sini kita berbicara mengenai menutup keterlibatan manajemen puncak ya. Meskipun tadi kita melakukan suatu mufakat dalam hal pengambilan keputusan. Nah, tetap di sini manajemen puncak harus memutuskan bahwa misalnya kebijakan yang memang akan diambil oleh perusahaan di tahun ini adalah seperti ini. Atau misalnya kebijakan perusahaan di tahun depan misalnya adalah meningkatkan pangsa pasar ke wilayah timur atau lain sebagainya gitu ya. Dan terakhir di sini bersifat proaktif dan adaptif. Nah, dalam hal musyawarah mufakat yang memang dijalankan pada saat kita akan mengambil suatu keputusan, tentunya di sini kita harus proaktif gitu ya dalam hal menyuarakan apa sih yang memang menjadi apa sih yang memang menjadi kebutuhan perusahaan di masa yang akan datang. Supaya apa? Supaya nanti para pemangku kepentingan bisa memutuskan gitu ya, bisa memilih mana yang terbaik yang memang bisa dijalankan oleh perusahaan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi sedikitnya ada 6 karakteristik utama yang memang bisa kita jadikan sebagai tolak ukur kita dalam pengambilan suatu strategi keputusan. Ya, sampai di sini yang mau disampaikan dulu, silakan teman-teman. Oke, kalau tidak ada saya lanjut dulu ya sebelum saya buka forum diskusinya. Oke, nah ini yang tak kalah pentingnya teman-teman adalah ini, decision making process. Prosesnya itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini pada saat kita mengambil suatu keputusan, sedikitnya ada 8 proses, teman-teman. Ada 8 proses ya. Ada proses identifikasi masalah atau peluang, kemudian ada pengumpulan dan analisis informasi,
kemudian ada penentuan tujuan strategi, kemudian pengambilan alternatif strategi, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi alternatif strategi, kemudian pemilihan strategi terbaik, implementasi strategi, dan evaluasi dan pengendalian. Nah, hal-hal ini nantinya juga bisa dijadikan sebagai bahan bagi teman-teman dalam hal mau observasi ke UMKM itu bisa bisa pakai salah satu materi ini juga gitu ya. Nanti pasti ada kalanya gitu ya UMKM tempat kita di mana melakukan observasi membutuhkan hal-hal ini nih. Kita tak tanya misalnya Pak pada saat Bapak membuat suatu keputusan gitu ya, apakah misalnya menjalankan ke-8 kegiatan ini? Ya kalau dijalankan misalnya itu seperti apa tahap-tahapnya? Gitu ya, dari mulai identifikasi masalah atau peluang sampai pada evaluasi dan pengendalian. Jadi sekali lagi ya teman-teman, saya mengingatkan ke teman-teman, materi-materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan nanti isu-isu terkini dalam manajemen strategik itu yang memang harus ada di dalam final project teman-teman gitu ya. Nanti observasi ke perusahaan itu harus ada semua elemen-elemen itu termasuk materi kita di hari ini gitu ya. Nanti harus disajikan juga gitu ya. Oke, di sini saya mengundang teman-teman untuk berdiskusi. Di sini kan sudah ada ya, sudah ada 8 langkah kita dalam hal penentuan pengambilan keputusan. Oke, kemudian di sini saya menyiapkan nih teman-teman, menyiapkan 3 perusahaan yang memang silahkan teman-teman analisis gitu ya. Apakah di perusahaan ini gitu ya sudah menjalankan pengambilan keputusan dengan baik atau belum gitu ya. Saya share screen ke yang lain ya. Oke, sebentar. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 perusahaan teman-teman. Ada Gojek, kemudian ada Indomie, dan ada Starbucks. Gitu ya teman-teman. Nah, silahkan saya mengundang teman-teman untuk berdiskusi gitu ya. Apakah si 3 perusahaan ini telah menjalankan pengambilan keputusan dengan baik atau tidak? Atau silahkan teman-teman jelaskan gitu ya, si perusahaan ini menjalankan keputusannya itu sudah sesuai dengan alurnya atau belum gitu ya, dari mulai identifikasi masalahnya, pengumpulan analisis informasinya, penentuan strateginya seperti apa, pengambilan alternatif strateginya seperti apa, kemudian evaluasi alternatif strategi sampai apa, dan sampai ke evaluasi dan pengendaliannya seperti apa. Based on dari 3 perusahaan yang ada di layar gitu ya. Ada Gojek, ada apa? Ada Indomie, dan ada Starbucks. Silahkan teman-teman. Jadi silahkan teman-teman buat 8 langkah gitu ya. Sekali lagi dari mulai mengidentifikasi sampai pada mengevaluasi dan mengendalikan gitu ya. Oke, silakan. Ada yang sudah siap memberikan argumennya terhadap 3 perusahaan ini? Ngerti kan maksud saya ya? Jadi apa namanya? Menyusun langkah-langkah strategis untuk mengambil suatu keputusan di 3 perusahaan ini. Atau misalnya bolehlah, misalnya teman-teman di sini sudah punya perusahaan sendiri atau orang tuanya sedang menjalankan kegiatan usaha gitu ya. Silakan teman-teman boleh untuk menjelaskan kegiatan pengambilan keputusan yang memang sudah teman-teman jalankan di perusahaan tempat teman-teman bekerja atau perusahaan milik teman-teman sendiri. Silakan, mau saya tunjuk atau ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu untuk argumennya? Silakan. Oh, ada yang sudah ada raise hand ya. Silakan, siapa nih? Devi Widianti ya. Silakan Teh Devi. Saya langsung tulis di kartunya. Baik, Bapak izin menjawab, tapi mungkin untuk jawabannya tidak diringkas, tidak diurutkan secara poin-poin, boleh Bapak? Ya, boleh. Silakan. Kalau untuk analisisnya, aku coba analisis dari yang Indomie, ya. Kan Boleh. itu tuh, Indomie itu sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat gitu, baik di Indonesia maupun di luar negeri.
Nah, untuk dari si Indomie ini sendiri itu, mereka ada manajemen strategiknya gitu. Ketika permintaan di pasar domestik atau di Indonesia ini sudah lemah, mereka itu tetap mempertahankan kualitasnya supaya di tetap diterima di Indonesia, tetapi juga diterima di luar negeri. Seperti kan kalau dari si Indomie itu disesuaikan ya dengan selera dari si orang-orang di negara mana. Misal di Indonesia itu selera orang-orangnya itu kan bumbunya itu harus benar-benar kayak micin gitu gini Bapak. Nah, kalau di luar negeri itu untuk bumbunya itu dikurangi sesuaikan dengan lidah mereka di luar negeri seperti itu. Kemudian untuk si Indomie juga itu tentu saja tadi sudah disebutkan ya mereka itu sudah mengerti bagaimana cara meningkatkan distribusi globalnya itu gitu. Jadi untuk si Indomie sendiri pasti sudah memikirkan bagaimana untuk bisa mengambil keputusan untuk berkembang di Indonesia dan juga di luar negeri. Seperti itu mungkin Bapak. Oke, terima kasih. Siapa barusan saya lupa lagi? Devi Pak. Oke, Devi ya. Terima kasih untuk Devi argumennya. Berikan tepuk tangan virtual dulu ya, teman-teman untuk Devi. Tadi yang disampaikan oleh Devi sudah benar gitu ya. Tapi kita coba cari argumen lain ya dari teman-teman yang lainnya. Boleh dari siapa dulu nih? Mau Bilal dulu atau Sabrina? Sabrina dulu lah ya, ladies first ya. Silahkan Teh Sabrina. Baik, untuk ya izin boleh jawab Pak. Ya, silakan. Dari 3 perusahaan itu, kalau dari yang pertama identifikasi masalahnya itu Hmm. atau peluang, kalau dilihat Mas Sabrina, Gojek itu kan ngelihat peluang transportasi, terus sama bisa nerapin cashless juga. Terus kayak Indomie itu lebih lihat kayak Indonesia kan permintaan mie instan tuh tinggi. Terus ngelihat di Jepang juga kan banyak Indomie diekspor. Jadi Indomie itu ngelihat peluang ekspor juga. Terus kalau untuk Starbucks itu lihat tren nongkrong, terus kayak lagi ngopi-ngopi gitu. Terus Hmm. yang kedua ada pengumpulan analisis apa ya? Hmm. Terus yang kedua itu ada Gojek. Nah, Gojek tuh kan ngeriset pasar, terus perilaku pengguna juga. Karena Indonesia kan suka yang instan-instan. Terus kalau Indomie itu kalau di Indonesia itu kan bumbunya lengkap gitu kan. Nah, kalau di Jepang itu bumbunya beda dari Indonesia. Jadi Indomie juga analisis selera pasar tiap negara. Terus yang ketiga ada Starbucks. Nah, Starbucks itu analisis gaya hidup dan daya belinya gitu kan. Terus yang ketiga ada penentuan tujuan. Kalau Gojek kayaknya dia mau jadi aplikasi yang unggul. Terus Indomie itu karena banyak ekspor dia kemana-mana, jadi dia mau ngedominasi gitu. Jadi pasar mie instan di dunia gitu. Terus kalau Starbucks kan itu juga ada di luar negeri, banyak juga kan di Indo juga sampai ke Indo gitu. Hmm. Kayaknya mau jadi brand terkenal menurut Bina lah. Terus yang keempat ada pengambilan alternatif bukan Pak? Ya, betul. Oh ya, kalau Gojek itu kan ada buat kayak motor, terus ada e-wallet juga kayak GoPay gitu kan. Terus ada GoFood gitu kan, food delivery. Nah, kalau untuk Indomie itu tadi yang disebutin Lobina, ada variasi rasa, terus ada distribusi luas. Nah, kalau Starbucks itu lebih kayak kepuasan pelanggan atau pengalaman pelanggan, terus sama suka nyari yang lokasi yang strategis gitu. Terus kalau untuk strategi terbaiknya apa ya? Jangan lupa. Kayak implementasi strateginya itu Gojek kan ngeluncurin GoPay, GoFood, terus kayak promosinya banyak gitu kan. Nah, kalau Indomie lebih kayak produksinya banyak, terus distribusinya juga luas gitu. Terus kalau Starbucks itu banyak yang ngebuka outlet strategis, terus suka ada member kayak loyalty program kalau nggak salah. Gitu. Mhm. Gitu sih Pak. Cukup Pak dari Sabrina. Oke, lengkap juga ya yang disampaikan oleh siapa sudah saya catat namanya. Oleh Sabrina ya, Sabrina Nur Asyifa. Teman-teman boleh berikan virtual ini ya, virtual tepuk tangan untuk Sabrina juga. Luar biasa sekali ide-idenya gitu ya. Kelas ini gitu ya tidak kalah
ini ya tidak kalah bagus dari kelas sebelumnya, ini lebih luar biasa sekali. Selanjutnya silakan Bilal ya. Silakan Bilal. Boleh silakan. Lebih bagus silakan. Mhm, mhm. Iya, iya. Hmm. Iya. Oke, ini lebih ini ya, lebih tergambar sekali gitu ya apa yang memang tadi disampaikan oleh Bilal gitu. Jadi benar pada saat kita membuat suatu keputusan itu ada nggak masalahnya terlebih dahulu gitu ya. Kan tidak mungkin kita mengambil iya mohon maaf ya berikan tepuk tangan virtual ya untuk Kang Bilal gitu ya. Tadi identifikasinya Pak misalnya produk yang saya hasilkan itu misalnya cepat basi gitu ya. Nah, kemudian tadi Bila juga sudah mengumpulkan beberapa informasi-informasi yang mendukung gitu ya terkait permasalahan yang memang sedang dihadapi ataukah misalnya selain dari identifikasi masalah, saya melihat nih peluang bisnis ke depannya ketika misalnya saya mau mengimprove rasa misalnya ya, awalnya saya hanya bikin rasa A, tapi saya melihat peluang nih di Gen Z ini sukanya yang pedas-pedas gitu ya. Saya memiliki peluang untuk meningkatkan penjualan dengan cara misalnya memperbarui atau menambah inovasi rasa yang sudah saya hasilkan sebelumnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah pengumpulan dan analisis informasi. Nah, informasi-informasi yang memang dijadikan sebagai identifikasi masalah dan misalnya peluang usaha tadi gitu ya, dikumpulkanlah beberapa informasi-informasi yang memang bisa menunjang kegiatan tersebut gitu ya. Dan seterusnya gitu ya sampai di tadi evaluasi dan pengambilan keputusan. Seperti itu ya. Jelas ya teman-teman. Jadi jelas pada saat kita mau membuat suatu keputusan itu harus terstruktur gitu ya. Dari mulai identifikasi atau peluang yang memang terjadinya itu seperti apa. Oke, ada lagi yang mau menjelaskan? Boleh saya masih membuka kolom diskusi ya. Mela, oke silakan Mela. Baik, izin menjelaskan mengenai pengambilan keputusan di bisnis gitu ya, Pak. Di Ya, sini silakan. mungkin cerita bisnis sendiri aja ya, Pak, karena Ya, boleh lebih enak silakan. gitu. Mhm. Jadi mungkin yang pertama itu kan tentang identifikasi masalah atau peluang ya. Ya, jadi di sini tuh tahun 2000 berapa ya?
23 atau 24. Itu saya bersama teman-teman mendirikan sebuah bisnis dari kolaborasi hasil dari P2MW. Di sini tuh kita mendirikan bisnis berupa teh herbal dari daun sawo, Pak. Nah, identifikasi masalah di sini itu kan sekarang banyak sekali kayak anak kecil juga sudah terkena diabetes gitu, Pak. Nah, keunggulan dari teh herbal ini, itu terbuat dari bahan alami dan juga dapat menyembuhkan diabetes mellitus seperti itu. Kemudian juga banyak khasiat lain seperti antioksidan, kemudian anti diare, dan juga menurunkan gula darah seperti itu. Nah, dari sini kita mengumpulkan informasi dan analisis. Contohnya, jadi kita kan memilih bahan utama itu daun sawo ya Pak. Kita analisis dan cari informasinya, apakah daun sawo ini benar-benar layak untuk dikonsumsi Pak. Jadi kita bekerja sama dengan mahasiswa kesehatan, yaitu waktu itu kita bekerja sama dengan mahasiswa gizi. Seperti itu. Setelah kita analisis dan cari informasinya, ternyata daun sawo ini memang benar-benar bermanfaat untuk mengurangi gula darah dan juga diabetes. Dan juga berpotensi menjadi obat herbal yang harganya itu lebih terjangkau gitu untuk masyarakat. Akhirnya, kita menentukan strategi bahwa kita akan mendirikan sebuah bisnis teh herbal yang dengan bahan dasar daun sawo yang alami tentunya. Nah, dari situ kita memiliki pengambilan alternatif strategi dengan membuat variasi beberapa rasa dari teh herbal tersebut. Awalnya kita punya 2 rasa, Pak, ori sama jahe. Karena saat itu fokus kita tuh pertama orang tua kan sukanya jahe gitu ya, Pak. Terus juga yang ori-ori gitu, nggak terlalu suka yang rasa-rasa aneh. Karena fokus dari segmentasi pasar kita itu awalnya itu kepada orang tua, tapi untuk sini-sini kita punya evaluasi alternatif strategi. Jadi kita nambahin kayak variasi rasa melati gitu buat Gen Z gitu. Kemudian dari pemilihan strategi terbaik itu kita bikinlah produk itu jadi 3 rasa varian rasa. Nah, kemudian implementasinya alhamdulillah kita juga bekerja sama dengan beberapa market. Kita juga sebar luas distribusi ke beberapa kota seperti Banjar, Ciamis, Pangandaran, tentunya Tasik ya, kemudian Bandung sampai Cianjur. Dan waktu itu alhamdulillah penjualan itu meningkat dan sesuai dengan strategi yang kita udah tentukan di awal gitu. Karena di P2MW itu kan ada hal-hal yang harus kita capai gitu Pak, karena kita punya mentor gitu. Kemudian untuk evaluasinya, ternyata ada beberapa orang yang keberatan di harga paket besar gitu, karena kan awalnya kita punya produknya tuh big gitu ya Pak, kayak lebih besar gitu, isinya tuh banyak. Jadi dari evaluasi tersebut kita kembangkan lagi, kita ciptakan beberapa ini kemasan. Jadi ada hasilnya gitu, ada kemasan besar dan juga ada kemasan yang lebih hemat atau kecil yang bisa dibeli untuk mahasiswa yang pengen nyoba produk kita gitu Pak. Dan seperti itu untuk pengalaman dari kelompok saya gitu, bersama tim tentang bisnis teh herbal Saridasa ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Mela, juga ini sangat lengkap juga, sangat luar biasa apa yang tadi disampaikan oleh Mela. Silahkan teman-teman berikan applause virtualnya untuk Mela gitu ya. Jelas gitu ya, tadi sebelum kita menentukan nih produk apa yang memang akan kita jual, keputusan apa yang memang akan kita ambil gitu ya. Tadi step-stepnya juga sudah dijalankan gitu ya oleh Mela gitu ya. Sampai saat ini masih berjalan kegiatan usahanya Mela? Untuk saat ini masih berjalan di ini Pak. Jadi kita tuh karena waktu itu kan P2MW itu di sini ya di Tasik, fokusnya di Tasik. Jadi untuk saat ini kalau kita gitu kan, kita sibuk. Tapi untuk orang tua kita atau kan kita punya alat tuh 4 alat gitu per kelompok, per anggota tuh punya alat sendiri di rumahnya masing-masing. Yang tentunya orang tua tuh bisa membuat sendiri produknya untuk kebutuhan di masing-masing kota gitu. Oke. Gitu Pak. Oke, terima kasih Mela ya, sangat
menambah insight juga bagi kita terkait implementasi decision making proses di suatu perusahaan. Ini memang karena memang dijalankan di perusahaan sendiri gitu ya, otomatis ini insight-nya akan lebih kerasa juga gitu ya. Beda misalnya tadi saya mencontohkan di beberapa perusahaan yang memang terpilih gitu ya, mungkin rada ngawang-ngawang gitu ya ininya contohnya. Tapi karena di sini sudah ada yang memberikan insight dari perusahaan sendiri, yaitu sangat mudah diterima sekali gitu ya apa yang memang disampaikan. Oke, silakan Dinda ya. Baik Pak, terima kasih. Kita kumpulkan informasi-informasinya. Saya lanjut ke penentuan tujuan strategi. Yaudah, fix nih. Saya mau buka ojek online misalnya merambah ke pedesaan, gitu ya. Kita sudah tentukan nih tujuannya itu seperti itu, gitu ya. Sudah saya tentukan bahwa Gojek akan go desa, gitu ya. Bukan lagi go kota tapi go desa, gitu ya. Nah, sudah ditentukan nih tujuan strateginya seperti itu. Nah, lanjut ke tahap yang keempat itu adalah pengambilan alternatif strategi. Nah, alternatif ini ya sifatnya sunnah, teman-teman. Sunnahnya kenapa? Ini khawatir jika pada saat kita sudah menentukan di penentuan yang ketiga, ada hal-hal yang memang di luar kapasitas kita. Misalnya nggak jadi ternyata resikonya itu akan lebih berat ketika Gojek go desa, misalnya seperti itu. Makanya di sini ada alternatif lain yang memang bisa kita terapkan untuk mengantisipasi penentuan tujuan yang ketiga ini tidak bisa dijalankan. Alternatif lainnya bebas lah. Misalnya saya belum kepikiran nih kalau misalnya go desanya gagal mau seperti apa. Tapi itu harus ada dulu sebelumnya gitu ya. Khawatir si yang ketiga ini tidak tercapai. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah kita menentukan alternatif pilihan, langkah selanjutnya adalah evaluasi alternatif strategi. Nah, ini mungkin ada erat kaitannya ya. Ada erat kaitannya dengan yang poin ketiga dan kedua gitu ya. Nah, kita berikan evaluasi nih, apakah alternatif yang keempat ini juga memungkinkan atau tidak ya untuk dijalankan di go desa tersebut gitu ya. Nah, setelah kita evaluasi alternatifnya, kemudian kita pilih nih, apakah go desa yang memang kita akan jalankan, apakah alternatif lain yang memang akan kita jalankan gitu ya. Tentunya tadi berdasarkan informasi-informasi pendukung yang memang akan kita jalankan gitu ya untuk menjalankan go desa tersebut. Nah, kemudian setelah kita tentukan pilihan terbaiknya lalu kita implementasikan gitu ya. Kita implementasikan nih apakah kita implementasikan benar-benar Gojek itu sudah go desa gitu ya, atau misalnya si orang-orang ojek pangkalan ini sudah menggunakan media online terkait ojeknya gitu ya. Dan terakhir evaluasi dan pengendalian. Kita evaluasi nih apakah si Gojek ini yang ada di desa ini signifikan atau tidak, atau memberikan perubahan atau tidak gitu ya. Jika misalnya ada perubahan ya mungkin bisa dilanjutkan kembali, dan kalau misalnya tidak ada perubahan ya mungkin nanti akan ada evaluasi lanjutan. Nah, selain dari evaluasi, kita lakukan pengendalian gitu ya. Pengendalian supaya apa? Supaya ketika sudah dikendalikan, setidaknya keberlangsungan usaha yang memang sudah kita lakukan itu akan berlangsung terus-menerus, tidak hanya berhenti di situ saja gitu ya. Nah, itu mungkin ya sedikit ilustrasi yang memang saya bisa sampaikan, tapi intinya harus secara sistematis gitu ya, dari mulai penentuan identifikasi masalah atau peluang sampai pada evaluasi dan pengendaliannya gitu ya. Nah, kenapa mungkin tadi saya mencontohkan 3 perusahaan besar tersebut? Karena ya ketiga perusahaan besar tersebut mungkin bisa mewakili gitu ya, bisa mewakili ke semua perusahaan yang memang ada di Indonesia ataupun di rancah internasional gitu ya. Karena kita ketahui bahwa Indomie itu adalah raksasanya
food and beverage yang ada di Indonesia. Mereka tentunya punya peluang, mereka tentunya punya masalah-masalah yang memang sedang dihadapi saat ini gitu ya. Masalah yang memang sedang dihadapi Indomie mungkin sama gitu ya, banyaknya pesaing-pesaing gitu. Inovasinya mungkin apa yang bisa dijalankan oleh Indomie misalnya dengan menambah beberapa varian rasa, atau misalnya karena Gen Z ini sekarang banyaknya yang suka ke perkoreaan misalnya ya. Sekarang kan Indomie menggait brand ambasadornya dari Korea gitu ya. Itu pun ya semata-mata mungkin untuk bisa Indomie itu existing sampai saat ini. Dan lanjut yang selanjutnya mungkin yang Starbucks. Nah, Starbucks ini yang sekarang sedang memiliki isu global gitu ya, kita ketahui bersama isu yang memang sedang dihadapi Starbucks itu apa saja gitu ya. Tentunya Starbucks ini perusahaan besar gitu ya. Mereka tentunya punya strategi masing-masing, punya pengambilan keputusan terbaik gitu ya untuk supaya apa? Supaya Starbucks bisa existing sampai saat ini. Ya luar biasa juga mungkin ya strategi yang memang dijalankan oleh Starbucks gitu ya saat ini ya, meskipun isu global yang memang sedang dihadapi oleh Starbucks, tapi ya tetap menjadikan Starbucks mungkin existing sampai saat ini gitu ya. Oke, itu ya teman-teman terkait prosesnya, proses pengambilan keputusan strategik yang memang bisa diterapkan oleh perusahaan seperti itu gitu ya. Nah, nanti bisa diimplementasikan juga oleh teman-teman pada saat nanti observasi ke UMKM pilihan. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai faktornya, influence faktornya ya yang mempengaruhinya. Nah, di sini proses pengambilan keputusan itu ada dipengaruhi oleh dua faktor. Ya, ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal perusahaan. Nah, faktor internalnya itu ada apa saja? Ya, tentunya sudah barang tentu di sini adanya sumber daya manusia. Ya, jelas gitu ya, si pengambilan keputusan ini sangat erat kaitannya dengan sumber daya manusia gitu ya. Sebenarnya tadi juga ke semua faktor-faktor ini mungkin secara tidak langsung sudah teman-teman singgung gitu ya. Sumber daya manusianya, ada juga faktor keuangannya, kemudian juga dari struktur organisasinya, dan terakhir terkait teknologi dan inovasi internal budaya organisasi operasional dan efisiensi. Ya, ini faktor-faktor yang memang ada di dalam internal perusahaan. Nah, selanjutnya di sini selain dari faktor internal ternyata ada juga faktor eksternal yang memang akan dipengaruhi oleh pengambilan keputusan, gitu ya. Siapa saja atau apa saja di sini yang akan terpengaruhnya? Nah, di sini adanya lingkungan ekonomi. Ya, sama isu global yang memang sedang terjadi saat ini ya tentunya akan mempengaruhi gitu ya terkait pengambilan keputusan. Nah, ini yang mungkin sedang ramai ya di kita gitu ya. Kebijakan dan regulasi pemerintah dan persaingan industri. Ini jelas sekali gitu ya. Ketika adanya kebijakan atau regulasi pemerintah ini benar-benar kita harus dituntut untuk dengan cepat gitu ya membuat suatu keputusan gitu ya. Tidak main-main kan sekarang kebijakan dan regulasi pemerintah kita ataupun pemerintah secara internasional itu akan sangat mempengaruhi keberlangsungan usaha kita gitu ya. Contohnya misalnya dengan adanya kebijakan kenaikan pajak atau misalnya kebijakan lainnya yang memang menuntut kita gitu ya, menuntut kita untuk bisa terus memberikan keputusan terbaik gitu ya terkait inovasi atau strategi-strategi yang memang akan kita jalankan. Pun yang ketiga sama gitu ya, di sini ada perubahan teknologi gitu ya. Jelas gitu ya, di sini perubahan teknologi akan sangat mempengaruhi juga gitu ya terhadap pengambilan keputusan yang memang akan kita terapkan gitu ya untuk strategi bisnis yang memang akan kita jalankan di kemudian hari gitu ya. Dan yang selanjutnya ada faktor sosial dan budaya, sama jelas gitu ya. Ini juga akan sangat mempengaruhi gitu ya pengambilan keputusan yang memang akan kita jalankan. Dan terakhir faktor global dan lingkungan alam. Nah, ini isu-isu
global mungkin ya yang memang sudah kita ketahui bersama gitu ya, isu boykot kah atau isu apa itu jelas gitu ya. Para pemangku kepentingan perusahaan harus siap gitu ya dengan beberapa faktor-faktor yang memang akan hadir gitu ya pada saat kita akan menentukan keputusan mana yang memang yang akan kita jalankan. Oke, sampai di sini yang mau disampaikan dulu, silakan teman-teman. Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan dulu ya. Nah, selanjutnya di sini kita berbicara mengenai decision making model. Nah, model-modelnya itu apa saja? Nah, di sini sedikitnya ada 4 model, teman-teman. Ada rational model, ada behavioral model, ada Carnegie model, dan terakhir Carl-Benz model. Gitu ya. Oke, mari kita bahas satu-satu, teman-teman. Yang pertama itu ada rational model. Nah, rational model itu yang seperti apa? Nah, di sini saya merangkum ada 4 rangkuman ya. Jadi si rational model ini mengasumsikan pengambilan keputusan itu bertindak logis dan objektif. Ya, kita baca dulu bersama-sama ya. Dan yang kedua, prosesnya sistematis. Ada identifikasi masalah, ada kumpulan data, analisis data, dan pilihan alternatif terbaik. Nah, mungkin ini yang memang tadi sudah kita sama-sama jalankan gitu ya. Sebentar, teman-teman. Nah, tadi ya, misalnya runtutannya bisa kayak tadi, gitu ya. Jadi yang tadi teman-teman sampaikan, gitu ya, itu prosesnya adalah proses yang rasional model, gitu ya. Kalau misalnya ada identifikasinya sampai pada evaluasi dan pengendalian, itu masuknya ke dalam kategori yang rasional model, di mana yang rasional model ini sistematis cara penentuan keputusannya. Nah, kelebihannya karena memang sistematis, gitu ya. Kelebihan dari si rasional model ini adalah terstruktur dan hasilnya optimal, gitu ya. Kenapa terstruktur ya? Tadi karena memang ada identifikasinya, ada prosesnya sampai pada evaluasi dan pengendaliannya. Nah, tapi selain dari kelebihannya, ternyata di sini ada kelemahannya juga, teman-teman. Kelemahannya apa saja? Kelemahannya di sini butuh banyak informasi dan waktu, gitu ya. Kenapa butuh informasi ya? Tadi kan kita mengumpulkan banyak informasi-informasi. Kita memerlukan waktu yang banyak tentunya untuk mengumpulkan informasi-informasi tersebut sehingga nanti menjadikan suatu keputusan terbaik. Tapi meskipun kita memerlukan banyak informasi dan waktu yang kita habiskan itu cukup lama, tapi hasil yang memang dihasilkan dengan menggunakan rasional model ini akan sangat optimal dan akan sangat relevan ketika kita pilih keputusannya untuk dijalankan dalam kegiatan usaha kita, gitu ya. Nggak apa-apa, informasinya banyak, toh lebih banyak informasi berarti insight yang memang akan kita dapatkan juga akan semakin banyak, gitu ya. Waktu semakin lama ya nggak apa-apa, karena apa? Karena hasil yang memang akan diharapkannya akan semakin banyak juga ya. Tapi ya mungkin ketika waktu penyelesaiannya lama ya sebenarnya ini jadi plus minus juga gitu ya. Khawatir mungkin kita dituntut untuk memutuskan segera gitu ya. Nggak bisa nih kalau misalnya dilaksanakan secara rasional model gitu ya. Nah itu mungkin balik lagi ke kebijakan perusahaan gitu ya. Apakah memang mau menggunakan model ini atau bagaimana ya. Seperti itu ya teman-teman untuk yang rasional model. Dan selanjutnya ini yang behavioral model. Nah, yang behavioral model, nah di sini sebentar ya teman-teman. Elemen-elemennya seperti ini, mengakui keterbatasan manusia dalam berpikir rasional atau bounded rationality. Nah, kemudian ini yang menjadi ciri utama dari behavioral model. Keputusan dipengaruhi oleh kebiasaan, intuisi, pengalaman, dan faktor psikologis.
Nah, ini biasanya yang terjadi di kalian deh, misalnya, ada saya mah biasanya seperti ini, ada saya mah pengalamannya seperti ini untuk yang behavioral model. Jadi ketika ada suatu permasalahan yang memang perlu kita putuskan cara penyelesaiannya dengan menggunakan behavioral model, ini berangkat dari kebiasaan atau intuisi gitu, atau pengalaman. Tahun lalu saya sudah ada kegiatan ini atau ya sudah ada permasalahan seperti ini. So, saya akan menentukan keputusan saya adalah seperti ini. Hanya berangkat seperti itu. Jadi tidak menggunakan alat analisis, tidak menggunakan tidak menggunakan identifikasi masalah sampai ke evaluasi. Ini mah hanya berangkat dari pengalaman saja, gitu. Apakah ini diperbolehkan? Ya boleh-boleh saja, gitu ya. Karena biasanya para pemangku kepentingan atau para pemegang keputusan itu biasanya mereka sudah punya track record-nya masing-masing. Pengalaman yang bekerja gitu ya. Pengalamannya misalnya mereka sudah 20 tahun di bidang itu. Sehingga misalnya pada saat ada suatu keputusan yang memang harus diputuskan segera, ya biasanya mereka berangkat dari pengalaman. Ya, jadi harus bisa membedakan ya mana itu rational model, mana yang behavioral model. Oke, ada pertanyaan dulu silakan teman-teman. Apakah sudah cukup jelas? Oke, mudah-mudahan jelas ya teman-teman. Oke, saya lanjut dulu. Dan yang ketiga itu adalah Carnegie model. Nah, si Carnegie model itu yang seperti apa? Nah, di sini fokus pada proses negosiasi antar kelompok dalam organisasi. Kemudian keputusan strategis biasanya hasil kompromi dari berbagai kepentingan stakeholder dan cocok untuk organisasi besar dengan banyak kepentingan yang berbeda. Nah, ini biasanya hanya melibatkan beberapa petinggi-petinggi utama. Misalnya ya, atau misalnya antar kelompok saja, hanya dalam bentuk diskusi lah misalnya ya si Carnegie model ini. Oh ini bagusnya seperti apa ya? Oh ini misalnya diselesaikannya harus seperti apa gitu ya. Nah tapi hasilnya itu berdasarkan hasil kompromi gitu ya dari berbagai kepentingan stakeholder. Misalnya stakeholder A dengan stakeholder B sudah membuat keputusan bahwa keputusannya adalah A, B, C, dan D. Gitu. Itu hanya hasil kompromi saja, gitu ya. Hasil kesepakatan bersama, gitu ya. Seperti itu. Ya, dan yang terakhir itu adalah garbage can model. Nah, si garbage can model ini menjelaskan keputusan di lingkungan yang kompleks dan penuh ketidakpastian, katanya ya. Keputusan seringkali diambil karena kesempatan bertemu masalah dan solusi secara acak, dan disebut garbage can ini karena ide, masalah, dan solusi bercampur dalam satu wadah. Ya, jadi ini sudah ditentukan nih masalahnya apa, idenya seperti apa, dan cocok untuk organisasi yang dinamis dan cepat berubah. Nah ini kadangkala misalnya beberapa perusahaan-perusahaan yang memang memiliki lini bisnis yang banyak gitu ya, ini si garbage can model ini sangat cocok untuk diterapkan gitu ya, karena ini mata tektok banget gitu ya. Masalahnya ini, solusinya ini, keputusannya seperti ini. Ya, untuk yang mengadopsi garbage can model. Nah, jadi sekali lagi ada 4 gitu ya, ada 4 model dalam referensi yang memang sudah saya siapkan, di mana keempat model ini ya tadi memiliki karakteristik yang berbeda. Ini tidak ada ya model mana yang paling bagus, mana model yang paling jelek gitu ya. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kebutuhan perusahaan ya rasional model ya, silahkan menerapkan rasional model. Kebutuhan perusahaan ya yang behavioral model ya udah diterapkan di behavioral model. Jadi tidak ada suatu model yang memang memiliki tingkat penyelesaian yang paling baik di antaranya. Nah, ini karena apa? Karena setiap keputusan, setiap kebutuhan yang memang diperlukan oleh perusahaan tentunya itu memiliki karakteristik yang berbeda. Gitu. Jadi silahkan nanti pada saat teman-teman akan membuat suatu keputusan itu disesuaikan apakah misalnya lebih cocok menggunakan model yang mana. Namun biasanya gitu ya,
karena memang tadi juga di awal sudah dijelaskan nih beberapa komponen-komponen utama gitu ya, beberapa elemen-elemen utama gitu ya, proses-proses pengambilan keputusan itu seperti apa, maka dari itu pengambilan keputusan dengan model rasional model itu lebih cocok untuk diimplementasikan. Tapi sekali lagi disclaimer gitu ya, ini bukan metode yang terbaik gitu ya. Metode yang terbaik versi kalian silahkan disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Ya, seperti itu teman-teman. Ada yang mau disampaikan dulu silahkan. Untuk yang decision model, making model. Oke, kalau tidak ada saya izin lanjut ya, sedikit lagi teman-teman. Nah, untuk tekniknya, ini mungkin tekniknya juga nanti akan kita bahas ya. Kita akan bahas di beberapa pertemuan selanjutnya, namun ini hanya poin utamanya saja ya. Nah, ini juga sudah sempat disinggung di pertemuan sebelumnya. Ada beberapa teknik atau alat analisis yang memang kita bisa lakukan atau bisa kita gunakan. Yang pertama kita bisa menggunakan SWOT analysis yang terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya, atau yang bahasa yang kemarin disampaikan oleh Pak Yusuf mah kegepan ya, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ya, atau juga bisa menggunakan pestle analysis gitu ya, political, economic, social, technological, environmental, dan legal. Ya, dan yang selanjutnya ada Porter 5 Force, nanti bisa teman-teman pelajari. Dan yang terakhir bisa menggunakan balance scorecard gitu ya. Ini juga sama gitu ya. Sebenarnya masih banyak juga alat analisis yang memang digunakan, namun referensi yang memang saya sajikan seperti ini. Tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang memang mempunyai referensi lain, ya itu sangat boleh digunakan gitu ya untuk membantu para pemangku kepentingan dalam memutuskan suatu keputusannya. Oke, dan terakhir kita berbicara mengenai ini nih teman-teman, challenges. Ya, challenges atau tantangan ya. Tantangan kita pada saat akan mengambil suatu keputusan. Tantangan yang pertama adalah kompleksitas lingkungan bisnis gitu ya. Nah, lingkungan bisnis ini terutama yang eksternal mungkin ya, lingkungan eksternal yang memang seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan ekologi yang selalu berubah gitu ya. Nah, ini ya tidak dipungkiri gitu ya, karena perubahannya itu signifikan dan memang perubahannya juga sangat cepat gitu ya. Ini menuntut para pembuat keputusan ini harus cepat tanggap gitu ya dalam mengelola informasinya, dalam memutuskan suatu keputusannya. Karena apa ya ini? Karena lingkungan eksternal ini tidak bisa kita duga gitu ya perubahannya. Nah, oke, selanjutnya selain dari itu adanya ketidakpastian masa depan gitu ya. Sulit memprediksi katanya ya tren teknologi, preferensi konsumen atau kondisi ekonomi gitu ya. Nah, teknologi sekarang semakin cepat, apakah konsumen kita akan tetap loyal dengan produk yang memang akan kita hasilkan? Apakah misalnya konsumen itu akan tetap memilih produk yang memang kita hasilkan ya, dan kondisi ekonomi juga tadi sudah saya bahas di awal ya. Dan yang selanjutnya adalah konflik kepentingan internal gitu ya. Keputusan sering melibatkan banyak pihak, manajemen, pemegang saham, karyawan, dan bahkan pemerintah. Nah, pada saat kita mengambil suatu keputusan ya ada kalanya gitu ya, keputusan yang memang kita ambil itu tidak sepaham dengan para internal yang ada di perusahaan. Misalnya antar pemegang saham itu berbeda preferensi, antar karyawan juga berbeda preferensi, atau bahkan dengan pemerintah pun adanya perbedaan preferensi gitu ya. Sehingga pada saat adanya perbedaan preferensi ini ya memicu adanya konflik internal gitu ya. Ketika adanya konflik internal ya mungkin ini bisa menjadikan hal-hal yang memang tidak kita inginkan terjadi. Misalnya adanya pemecahan kongsi,
Misalnya adanya beberapa karyawan yang memang tidak lagi mau bekerja sama dengan perusahaan, atau misalnya adanya pemegang saham yang memang tidak mau menginvestasikan lagi dananya di perusahaan kita. Itu kemungkinan terjadi ketika adanya konflik kepentingan internal yang ada di perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada juga keterbatasan sumber daya. Nah, itu baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya alamnya ya. Keterbatasannya ya tentu gitu ya, ini erat kaitannya dengan dana ya teman-teman. Ketika dana yang memang dimiliki oleh perusahaannya itu masih mencukupi, ya mungkin ini tidak akan terjadi. Tapi sebaliknya gitu ya, ketika ketercukupan dana yang dimiliki oleh perusahaan ini berkurang atau bahkan tidak ada ya mungkin akan menyebabkan beberapa keputusan yang memang akan sedikit tidak akan optimal gitu ya. Ketika dananya kurang, misalnya memilih produknya yang memang misalnya di luar standar yang memang sudah ditentukan, atau misalnya ketika dananya kurang, adanya beberapa pemutusan karyawan yang memang dijalankan ya, seperti itu. Dan selanjutnya adalah resistensi terhadap perubahan ya. Keputusan strategi sering menuntut perubahan besar, adanya struktur budaya atau teknologi. Juga sama gitu ya, tantangan yang memang bisa harus kita selesaikan gitu ya. Dan yang terakhir, tekanan globalisasi dan digitalisasi ya. Nah, saat ini ya mungkin era digitalisasi. Pada saat perusahaan tidak melek teknologi ya harus sangat siap gitu ya. Mereka akan tergerus oleh yang namanya teknologi gitu ya. Ketika perusahaan tidak ikut perkembangan teknologi, ya mungkin saja gitu ya keputusan yang diambilnya itu tidak akan sesuai dengan perubahan teknologi. Ketika keputusannya tidak sesuai dengan kebutuhan teknologi, ya mungkin keberlangsungan usaha yang memang dijalankan oleh perusahaan ya mungkin itu akan terancam ya. Nah, itu mungkin ya teman-teman beberapa tantangan-tantangan yang memang bisa dihadapi, yang akan dihadapi juga mungkin oleh beberapa pemangku kepentingan ketika akan memutuskan suatu keputusan seperti itu. Ada yang mau disampaikan dulu? Silakan teman-teman. Dari penjelasan dari awal sampai akhir yang barusan saya sampaikan ya, dari mulai tadi definisi suatu pengambilan keputusan sampai tantangan-tantangan yang memang bisa kita hadapi atau yang akan kita hadapi kelak kita pada saat kita akan memutuskan suatu keputusan. Oke ya, jadi materi hari ini tentang itu ya, tentang cara kita dalam mengambil suatu keputusan. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, saya akan lanjut absen saja mungkin ya. Absensinya lewat barcode teman-teman. Jadi sudah disiapkan device-nya. Ya, saya izin untuk buka sintesisnya terlebih dahulu ya teman-teman.